Sirkuit Mandalika kini siap digunakan. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik, ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia, Raslan Razali, jadi khawatir. Ya, seperti yang kita tahu selama ini Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP dengan penonton yang cukup banyak. Razali tak mau hadirnya Indonesia malah mengubah posisi nyaman yang dipegang Malaysia. Lantas, seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Mandalika Grand Prix Association, yang tak lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, bakal menghelat ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan yang akan tetap berguna jika tidak ada perhelatan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. Ya, setidaknya ada tempat untuk cuci mata selain melihat aspal balapan. Misalnya ada panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan lautnya bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan mentas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, tak hanya pemandangan saja nih yang disuguhkan. Kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang, sebab menggunakan metode Stone Mastic Asphalt yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Aspal jenis ini tahan gelincir atau skid resistant, tahan temperatur tinggi, pas banget digunakan untuk daerah iklim tropis. Nah, kalau untuk sirkuit internasional Sepang Malaysia digunakan untuk race MotoGP dan Formula One sampai tahun 2017. Sirkuit internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999. Sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke. Hermann Tilke mendesain sebuah sirkuit cepat yang didominasi dua lintasan panjang yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Grandstand ditutup kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit internasional Sepang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Sirkuit ini terkenal dengan cuaca tropis lembab yang tidak dapat diprediksi, mulai dari siang yang sangat panas hingga hujan badai tropis. Suhu trek sering mencapai 60 derajat Celcius sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, telah dilakukan perbaikan di paddock, fasilitas penonton, dan aspal trek pada tahun 2016. Terlebih setelah insiden kecelakaan yang merengkuh nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Sirkuit Sepang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit ini berlokasi di Jalan Pekeliling KLIA Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan medical center yang dibuat secara modular, alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain seperti sirkuit Marina Bay Singapura atau Baku, Azerbaijan. Bangunan medical center modular dan helipad ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam penyelesaiannya.
Semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM. Nah, sementara untuk sirkuit Sepang sepanjang 5,543 km memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter, sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Selain itu, di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi, termasuk race control, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara, dan ruang fotografer. Tak lupa ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil. So, tak heran jika berbagai fasilitas ini, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM, serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai 2017, dan tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini. Sirkuit Sepang dapat menampung 130.000 penonton, 30.000 penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama. Sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150.000 penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996 dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Sirkuit Sepang menghabiskan biaya 12 juta US dollar atau di kisaran 160 hingga 170-an miliar rupiah dan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang. Pembangunan sirkuit kelar pada November 1998 dan sebulan kemudian, sirkuit pun sudah menyelenggarakan balap pertamanya. Kala itu sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun. Ini termasuk cepat mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Adapun anggaran yang dihabiskan mencapai 1 triliun rupiah. Nah, Teknolovers, ada nggak nih di antara kalian yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang? Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih excitednya kalian untuk menyaksikan langsung debut para pebalap di sirkuit Mandalika? Yuk tulis tanggapanmu di kolom komentar.